Model soal yang terbaru yang muncul di SKD TWK CPNS tahun 2023 kemarin adalah model penalaran. Walaupun ada yang hafalan, tetapi hampir seluruh peserta mendapatkan soal-soal model penalaran. Yuk teman-teman, kita bahas soal-soal penalaran yang muncul di SKD untuk persiapan SKD tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privatal Faiz. Spesial banget, aku akan membahas soal-soal TWK untuk persiapan di SKD tahun 2024 ini, di mana SKD gelombang pertama yaitu kedinasan akan dimulai sebentar lagi, kurang lebih 1 mingguan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang belajar semuanya nanti hasilnya bakal maksimal dan semoga teman-teman keterima sebagai ASN tahun ini. Amin. Semangat juga buat gelombang yang berikutnya, mau CPNS pusat ataupun daerah, persiapkan sebaik-baiknya, semoga nanti hasilnya juga maksimal. Oke teman-teman, kita mulai. Soal nomor 1 terkait pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional. Salah satunya adalah Soekarno. Menyandang predikat sebagai bapak bangsa, beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Soekarno memiliki predikat orator yang handal sehingga membuat semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme bangkit. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam A. Karya-karya yang diakui oleh tokoh internasional. Kemudian B. Sebagai arsitek ia banyak mengerjakan rancangan bangunan. C. Peranannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. D. Gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api. Atau E. Diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh dunia. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Silakan boleh komen kalau sudah kita bahas. Nah, untuk mengerjakan soal TWK, saran dari aku teman-teman pahami dulu kata kuncinya atau inti pertanyaan. Biasanya untuk soal-soal yang panjang, kata kunci pertanyaan itu ada di 2 atau 3 kalimat terakhir. Kalau soalnya pendek seperti ini, biasanya ini bisa jadi kata kunci semuanya ya. Oke, pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional adalah salah satunya Soekarno. Ini pembukaan dari soalnya. Kemudian mulai pentingnya ada di bagian yang kedua. Menyandang predikat sebagai bapak bangsa, beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Kontribusi ini berarti kan maknanya banyak, bisa dengan tenaga, pikiran, materi, dan sebagainya. Selain itu, Soekarno juga memiliki predikat orator yang handal. Berarti ketika berbicara, ketika pidato, beliau adalah orang yang andal, sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme bangkit. Nah, berarti kata kunci di sini ya, integritas yang ditunjukkan Soekarno. Nah, bukan hanya sebagai orator yang handal saja, tetapi kontribusi juga dia sangat banyak. Nah, artinya ketika teman-teman membahas A, karya-karya, ini tidak menunjukkan karya-karya. Atau arsitek, ini sedang tidak membahas terkait arsitek, walaupun Pak Soekarno adalah seorang insinyur ya. Nah, kemudian yang C, kontribusinya, kemudian peranannya sebagai orator yang handal, sebagai bapak bangsa, ini lebih kepada peranannya dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kita simpan yang D, yang C. Kemudian yang D, gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api. Mungkin ini mewakili satu predikat orator, tetapi soal ini ya, itu tidak hanya membahas sebagai gaya komunikasinya saja, melainkan kontribusi dalam hal yang luas. Berarti fokusnya kepada peranan, bukan hanya gaya komunikasi. Maka D kurang tepat atau yang E juga kurang tepat. Nah, integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam peranannya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain dikenal sebagai bapak proklamator tadi, Soekarno juga dikenal sebagai orator yang andal yang mampu membakar api semangat perjuangan dan nasionalisme rakyat untuk meraih kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Oke teman-teman, mantap ya. Jawabannya yang C. Yuk biar semangat, aku selalu membahas soal-soal yang berkualitas. Semoga soal-soal yang aku bahas ini bisa relevan dengan tesnya teman-teman nanti ya. Oke, di Alfaiz 1 selalu C. Kita yel dulu teman-teman. Giro lupat, karena C itu cinta. Oke
Oke teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, mensupport channel pendidikan ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang, membantu teman-teman pejuang CPNS seluruh Indonesia. Amin. Oke, aku akan berusaha untuk selalu memberikan konten-konten yang berkualitas dan relevan untuk membantu teman-teman semuanya. Lanjut. Soal nomor 2, silakan teman-teman yang mau jawab boleh di pause videonya dan kita bisa sama-sama kerjain bareng-bareng. Banyak di antara iklan yang beredar di TikTok yang mempromosikan tentang aplikasi yang menawarkan investasi. Ada investasi saham, ada pula investasi kripto. Secara umum, aset kripto dan cryptocurrency merupakan sebuah mata uang digital. Tujuan utama dari cryptocurrency ini adalah sebagai alat ukur untuk transaksi yang dilakukan secara online. Nah, apabila kita sebagai warga negara ikut nabung saham termasuk dalam pengamalan sila keberapa? A. Sila padi dan kapas karena dengan menabung kita bisa hidup boros. B. Rantai emas dikarenakan ada sikap kemanusiaan yang perlu kita pertahankan. C. Sila padi dan kapas sebab ada sikap untuk berperilaku hidup hemat. D. Sila pohon beringin sebab ada sikap yang mempersatukan bangsa dengan model nabung saham. E. Sila bintang emas sebab awal adalah Tuhan, causa prima. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh komen di kolom komentar, silakan. Yuk. Silakan teman-teman. Oke, kita bahas. Nah, di sini berarti kan fokusnya kepada kegiatan menabung. Menabung itu kan berhidup hemat, tidak boros. Nah, sedangkan hidup hemat kemudian tidak boros di kelas online sering aku jelaskan juga bahwa ini masuknya ke dalam sila kelima. Nah, oke, sila kelima itu apa? Padi dan kapas. Jawabannya antara C dengan A. Nah, sedangkan A itu ngomongin tentang padi dan kapas benar, tetapi dia ngomongin tentang dikarenakan dengan nabung kita hidup boros. Harusnya kalau nabung kita hidup hemat bukan boros, maka A ini nggak sesuai. Sedangkan C, sebab ada sikap untuk berperilaku hidup hemat dengan menabung, ini sesuai ya teman-teman ya. Nah, untuk sila-silanya teman-teman bisa baca ya, ada 45 butir Pancasila yang teman-teman harus terapkan dalam kehidupan. Dan salah satunya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Karena pemborosan itu dalam jangka panjang itu bisa merugikan kepentingan umum atau merugikan keadilan sosial ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, banyak hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan fokus-fokusnya adalah bagaimana cara mewujudkan keadilan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Maka bersifat boros itu bisa merugikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Oke, maka jawabannya yang C. Oke teman-teman, nanti aku akan bahas video-video pendek juga yang teman-teman suka belajar lewat TikTok atau Reels. Aku akan bahas di TikTok Alfaiz atau Instagram Alfaiz. Nanti sifatnya soal pembahasan dan kemudian nanti ada soal tugas yang teman-teman juga bakal ikut mengerjakan dan juga ada info-info seputar CPNS ya teman-teman. Lanjut. Oke, soal terkait Sumpah Pemuda ini juga merupakan soal yang sering muncul di tes ya. Dan ini menurut aku soalnya cukup hot karena soal yang panjang, kemudian pilihannya juga termasuk rumit ya. Oke, teman-teman silakan yang mau pause videonya boleh. Sumpah Pemuda memang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan salah satu titik awal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Menjadi suatu titik awal, pastinya Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai yang tidak tergantikan di dalamnya. Salah satunya adalah perasaan menghargai dan mencintai bangsa Indonesia. Makna dan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Berikut merupakan penerapan nilai Sumpah Pemuda yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat antara lain. Silakan teman-teman. Oke, aku kasih tipsnya karena di sini tadi yang depan itu hanya mukodima atau pembukaan soalnya. Mulai dari sini teman-teman sudah bisa mencari kata kunci dari soalnya. Oke, jadi belajarnya ya teman-teman, mintanya apa nih soalnya? Inti pertanyaannya apa teman-teman? Nah, dari situ ya. Oh, berarti penerapan nilai Sumpah Pemuda pelaksanaan dalam lingkungan masyarakat. Biasanya kalau soalnya seperti ini, opsi itu biasanya penerapan dalam kehidupan semua. Tetapi apakah itu lingkungan, keluarga, apakah itu lingkungan masyarakat, atau mungkin lebih luas lagi teman-teman ya. Nah, jadi kita fokus kepada lingkungan masyarakat. Yang A, menerapkan sikap saling tolong-menolong sesama anggota keluarga. Yang B, menjalin kerjasama sesama warga untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Yang C, tidak hanya tolong-menolong saat ada masalah saja, tetapi bergotong royong atau tolong menolong dalam hal lain seperti menjaga kebersihan lingkungan keluarga dan seterusnya.
Kemudian D. Mengikuti upacara bendera yang diadakan secara rutin dengan tertib untuk menghormati bangsa Indonesia. Atau E. Mematuhi peraturan sekolah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengarah pada situasi konflik. Oke, kira-kira teman-teman ini semuanya adalah penerapan dalam kehidupan, tapi fokusnya adalah dalam lingkungan lingkungan masyarakat. Silakan teman-teman boleh komen kalau sudah kita bahas. Karena kata kuncinya adalah lingkungan masyarakat tadi, kehidupan masyarakat, maka kita cari yang berkaitan dengan masyarakat. Yang A itu fokusnya ke keluarga. Dimana Sumpah Pemuda ini yang awalnya kita bersifat kedaerahan, sekarang kita sudah bersatu teman-teman. Ya ditandai dengan apa? Kita sadar bahwa kita itu bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan juga berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berarti semangat persatuan di Sumpah Pemuda ini ya. Kemudian yang B, menjalin kerjasama warga untuk mencapai satu tujuan yang sama, seperti melakukan pembangunan desa. Ini masyarakat, lingkupnya masyarakat. Jelas ini sesuai dengan yang diminta di soal. Sedangkan C ini masih keluarga, ya. Kemudian D ini juga bukan ya teman-teman, ini terlalu tidak spesifik gitu. Yang E juga bukan lingkungan sekolah ya. Maka jawabannya yang B. Oke teman-teman, jadi aku akan bahas soal-soal berkualitas ya. Mungkin teman-teman yang sudah ngikutin aku dari UTBK, BUMN. Kalau kemarin BUMN banyak yang komen katanya soal tesnya mirip banget sama Al-Faiz ya. Bahkan ada yang bilang jangan-jangan yang membuat soal Al-Faiz. Apalagi di UTBK yang kita sangat luar biasa, teman-teman banyak banget yang belajar bareng sama kita, katanya bilang kalau soal-soal Al-Faiz itu sangat mirip dengan tes asli. Nah, kita nanti bisa lihat di SKD ya. Semoga apa yang kami berikan ini bisa mirip ya dengan tes teman-teman nantinya. Setidaknya kita materinya semoga bisa relevan, bisa sesuai dengan tes teman-teman. Amin. Lanjut. Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa lihat semua videoku, hampir semua itu aku bacain testimoni, tujuannya supaya teman-teman bisa lebih mantap belajar sama Al-Faiz ya, lebih semangat lagi, nggak insecure ya, lebih pede lagi, sehingga nanti teman-teman waktu tes hasilnya lebih maksimal. Nah, ini adalah salah satu siswa lewat Instagram ya. Kakaknya memberikan kabar bahwa beliau selain lolos SKD, beliau juga lolos SKB untuk dosen ya. Sangat bahagia bisa menjadi bagian dari kesuksesan teman-teman semua. Setiap video aku selalu baca testimoni yang berbeda, artinya testimoni Al-Faiz itu cukup banyak sekali ya, dari berbagai media. Ini yang berikutnya ketika aku bikin konten, itu udah cukup lama, ini 1 tahun yang lalu ya. Kak Faiz, terima kasih banyak yang ilmunya saya lolos SKD dengan skor 432 padahal cuma nonton video tutorial di YouTube dan beli paket TO dari Privat Al-Faiz. Doakan ya Kak, semoga SKB nanti lancar dan lolos seleksi CPNS 2023. Semoga terus sukses terus buat Privat Al-Faiz. Amin. Berkah selalu Kak. Kemudian Assalamualaikum Min, saya mau berterima kasih ke Privat Al-Faiz karena saat persiapan seleksi sekolah kedinasan sudah membantu saya dalam belajar mulai tryout dan video YouTube. Hasil SKD saya 449 dan alhamdulillah sekarang saya sudah lolos di sekolah kedinasan. Masya Allah, luar biasa. Semoga teman-teman juga punya kesempatan ya untuk bisa mampir ke Al-Faiz ya teman-teman. Silakan mampir ke Al-Faiz, ngobrol bareng, foto bareng ya, diskusi juga boleh ya. Buat teman-teman yang pengen belajar lewat buku Al-Faiz, ini sangat lengkap. Ini buku cetakan yang terbaru ya, bonus tryout yang sangat terbaru, grup belajar dan juga kelas online, di mana kelas online sudah mulai, sehingga nanti teman-teman yang baru bergabung nanti akan mendapatkan video rekamannya lengkap ya teman-teman ya. Diskusi grupnya juga ada. Semoga dengan adanya buku Al-Faiz terbaru, kemudian tryout Al-Faiz yang terbaru juga bisa ngebantu memfasilitasi teman-teman semua. Amin. Kita lanjut. Soal nomor 11 ya. Jadi untuk informasi tadi teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video untuk linknya, buku, kemudian websitenya di website privatalfaiz.id. Boleh. Pada tanggal 11 April 2002, Aliansi BEM Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI menggelar aksi demonstrasi terhadap 2 masalah besar di Indonesia, yakni penolakan penundaan pelaksanaan pemilu dan sorotan terhadap kelangkaan minyak dalam negeri. Mahasiswa menilai bahwa penundaan pemilu menunjukkan matinya demokrasi di negara Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga menilai bahwa kelangkaan minyak goreng terjadi akhir-akhir ini disebabkan adanya penimbunan bahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keadaan ini menjadi alasan bagi mahasiswa untuk melangsungkan aksi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia menunjukkan sikap integritas, yakni A. Keberanian mahasiswa atas rejim yang berkuasa, B. Wujud keadilan, C. Bentuk kemandirian, D. Wujud kerja keras, atau E. Sebagai bentuk kejujuran terhadap rakyat Indonesia. Silakan teman-teman boleh komen. Oke, sudah. Nah teman-teman, kata kunci dari soal ini adalah 2 masalah besar, yaitu penundaan pemilu dan juga kelangkaan dari minyak. Ini merupakan hal yang perlu ya ditanggapi oleh para mahasiswa di sini, karena ini kan terkait kesejahteraan, kemudian terkait demokrasi yang baik juga gitu. Nah, maka tindakan dilakukan oleh mahasiswa Indonesia menunjukkan sikap integritas, yakni apa? Kalau hanya keberanian ini kurang tepat ya.
Ini tidak mewakili semua, hanya fokus ke demokrasi. Padahal ini masalahnya bukan cuma demokrasi, tetapi juga kesejahteraan, kelangkaan minyak. Maka jawabannya yang tepat yang mana yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menunjukkan wujud keadilan terhadap kesejahteraan, yaitu terkait kelangkaan minyak tadi ya, dan juga pelaksanaan demokrasi yang baik. Maka jawaban yang sesuai dengan permintaan soal adalah yang B. Oke teman-teman, semangat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman terbantu dan semoga makin semangat belajarnya. Semoga teman-teman nanti bisa keterima semuanya ya sebagai ASN tahun ini, amin. Sekali lagi informasinya di kolom deskripsi video, dan sekali lagi teman-teman aku tunggu gabung di kelas gratis ini, dan aku juga buka kelas online lagi untuk persiapan CPNS 2024 tapi kelasnya terbatas. Biasanya sekitar 1 minggu kelasnya sudah penuh. Mungkin video ini diupload teman-teman masih bisa kebagian slotnya, tempatnya. Silakan teman-teman, aku tunggu gabung di kelas online Alfaiz di privatalfaiz.id. Lanjut. Oke, di sini perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir lagi ya. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara dan warga negara. Ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dengan menggunakan kekuatan bersenjata ataupun tidak. Berikut bukan merupakan bentuk ancaman militer antara lain. Nah, berarti soal seperti ini biasanya jebakannya adalah semua dari opsi itu bentuk ancaman. Tetapi fokus soalnya adalah bentuk ancaman militer. Silakan teman-teman. Yang A, pelanggaran wilayah yang mana pelanggaran ini tentunya dilakukan oleh negara lain. B, merusak instalasi militer dan objek vital nasional. C, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. D, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme. Atau E, penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain. Oke, kira-kira jawaban teman-teman apa? Boleh komen, silakan. Oke, monggo teman-teman. Sudah kita bahas. Oke, karena fokusnya adalah ancaman dalam militer, tetapi yang ditanya adalah yang bukan ancaman dalam militer. Berarti yang nggak berkaitan dengan fisik, senjata, dan seterusnya. A itu masih berkaitan ya, maka ini bukan. B, merusak instalasi militer, ini berkaitan dengan militer, maka ini bukan. Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, ini tepat, non militer. Yang D ini militer, yang E juga militer. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga mampu menganalisis soal-soal militer baru, dan soal-soal ini ada di Tryout Alfaiz ya. Silakan teman-teman bisa perbanyak latihan karena soal-soal Tryout Alfaiz itu banyak. Sampai hari ini masih Tryout ke-7 dan Tryout 8 akan rencana launching di bulan Juli. Semoga nanti bisa segera teman-teman bisa menikmati Tryout ke-8. Amin ya. Oke, kita cek dulu jawabannya yang C. Lanjut. Oke, silakan soal nomor 6. Ini merupakan soal yang cukup sulit menurut aku ya. Silakan teman-teman boleh komen ya. Tidak akan ada tindakan korupsi ataupun pencurian jika kita semua menanamkan sikap integritas dimulai dari sejak dini. Salah satu hal kecil yang mengarah pada perilaku integritas, contohnya A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman boleh komen di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Yuk, boleh. Kalau sudah, kasih tahu alasannya. Nanti akan aku cek. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Sampai jumpa di kelas online Alfaiz. Selamat belajar. Semoga bisa lulus, diterima sebagai ASN tahun ini. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.